Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Salam semangat selalu. Semoga pagi ini kalian bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Bangun pagi, nikmati udara segar, udara pagi yang sangat sejuk. Yuk, sama-sama kita keluar rumah, kita nikmati cahaya pagi yang hangat, mentari pagi yang bersinar cerah dengan melakukan rutinitas olahraga-olahraga kecil seperti berlari kecil, pemanasan, dan lain sebagainya supaya tubuh kita tetap bugar di masa pandemi sekarang ini. Dan jangan lupa istirahat yang cukup ya di malam hari karena suasana malam yang gelap gulita bisa memberikan rasa ketenangan supaya pagi harinya kalian bisa kembali segar. Baiklah anak-anakku kelas 6 yang berbahagia. Kali ini kita akan belajar bersama lagi di tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia di KD 3.6 dan IPA di KD 3.7. Siapkan buku dan catatan kalian, catat materi yang jika memang perlu ada yang kalian catat, simak baik-baik penjelasan video berikut ini. Ya, sebelum kita membahas materi selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui perbedaan teks fiksi dan non-fiksi, menentukan kata kunci dari sebuah judul non-fiksi, memperkirakan informasi dari teks non-fiksi melalui kata kunci dan judul. 4. Mengidentifikasi pengertian rotasi bumi. Kelima, menjelaskan proses terjadinya rotasi bumi dengan runtut melalui gambar. Dan yang terakhir, menyebutkan akibat-akibat dari rotasi bumi. Ya, sekarang kita masuk ke materi pertama, teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi adalah karangan yang berdasarkan imajinasi pengarang. Contoh, novel, cerpen, cerbung, ungkapan, dan peribahasa. Artinya, teks fiksi ini dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Unsur-unsur intrinsiknya seperti tokoh, watak, latar, tema, kemudian alur, kemudian amanat, itu semua dibuat dengan unsur kesengajaan oleh pengarang. Berikutnya ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya, real, kondisi apa adanya. Contohnya laporan, pengamatan, berita, skripsi, biografi, dan lain-lain. Ya, jadi perbedaan antara fiksi dan non-fiksi, kalau teks fiksi itu dibuat berdasarkan hayalan pengarangnya, sedangkan non-fiksi dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Cukup jelas ya perbedaan antara teks fiksi dengan non-fiksi. Selanjutnya, materi kedua, memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Salah satu tujuan kita membaca teks adalah memperoleh informasi. Nah, memperoleh informasi itu bisa saja dengan cara memperkirakan atau menerka informasi apa saja yang akan disampaikan nantinya ketika kita melihat suatu judul. Jadi diawali dari judul. Judul dalam sebuah teks merupakan kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek maksud atau isi naskah tersebut. Ya. Salah satu contoh judul teks non-fiksi adalah satu, akibat rotasi bumi. Kedua, penentuan kalender Hijriah. Ketiga, gerhana matahari dan lain sebagainya. Ketiga judul ini dibuat karena berdasarkan fakta atau observasi-observasi para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Ya, jadi tidak berdasarkan hayalan pembuat cerita, tapi berdasarkan fakta. Dalam menentukan informasi yang akan disampaikan, tentunya kita akan memperhatikan judulnya dulu. Dari judul itu kita sekat menjadi beberapa kata kunci. Dari kata kunci inilah kita bisa menebak informasi yang akan disampaikan. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata penting yang menggambarkan isi teks. Ya. Kita pahami lagi bagaimana cara mencari informasi dalam sebuah teks. Pertama, langkah-langkah membuat perkiraan informasi. Baca judul teks dengan teliti. Kedua, potonglah setiap kata dari judul menjadi bagian-bagian yang terpisah.
Jadi judulnya itu kita sekat-sekat menjadi satu kesatuan yang berdiri sendiri tapi memiliki makna tersendiri. Ketiga, bagian yang memiliki informasi penting itulah yang merupakan kunci. Bagian-bagian di sini artinya bagian potongan dari judul yang tadi sudah kita pecah. Keempat, tentukan perkiraan informasi yang akan diperoleh dari teks kata kunci tersebut. Jadi setelah judul itu kita pisah, kita akan menemukan beberapa kata kunci. Nah, dari kata kunci itu kita akan memperkirakan informasi apa yang akan nanti disajikan. Kelima, atau terakhir, bacalah teks dengan teliti, kemudian samakan dengan hasil yang kamu sudah perkirakan sebelumnya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya ya. Ada 5 langkah dalam membuat perkiraan informasi. Perhatikan teks berikut. Kali ini Ibu akan menyajikan teks naskah non-fiksi, bisa kalian baca baik-baik, dengan judul Perputaran Bumi. Dari judulnya ini bisa kita sekat perputaran dengan bumi. Ini ada 2 kata kunci. Dari kata perputaran nanti kita akan menemukan informasi apa, dari kata bumi nanti kita akan menemukan informasi apa. Ya. Di sini Ibu akan sajikan narasinya dulu, nanti baru dari narasi kita akan mencoba kira-kira benar nggak kalau misalkan kita membuat kata kunci sesuai tidak dengan narasi yang disajikan. Ya, ini adalah narasi dari paragraf pertama. Kemudian narasi dari paragraf kedua dan ketiga. Silakan kalian baca. Ya, kalian baca baik-baik. Nah, kira-kira informasi apa aja sih yang bisa kita peroleh dari paragraf pertama? Ya, yang pertama itu mungkin informasinya kita akan terima tentang rotasi bumi. Ya, informasi kedua yang mungkin bisa kita dapat adalah tentang gravitasi bumi. Dan yang ketiga adalah informasi tentang akibat rotasi bumi. Ya, jadi ketiga kata kunci inilah yang merupakan perkiraan informasi apa saja yang bisa kalian dapati ketika kalian menyekat judul ini menjadi perputaran dan bumi. Ya, seperti itu kira-kira cara memperoleh informasi dari suatu judul teks non-fiksi. Nah, dari narasi yang Ibu paparkan kali ini, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat melalui sajian gambar di slide berikut. Ini dalam bentuk narasi, kemudian di slide berikut akan Ibu sajikan dalam bentuk gambarnya atau diagram gambarnya. Ya, perhatikan. Nah, ini adalah gambar rotasi bumi. Di sini ada sebuah gambar bumi yang berwarna biru dan berwarna hitam gelap. Bumi mengalami rotasi pada porosnya. Ya, rotasi merupakan perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur atau berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, ketika bumi berputar pada porosnya, maka akan terjadi akibat-akibat yang dihasilkan atau yang ditimbulkan dari perputaran tersebut. Salah satu contohnya adalah di sini kalian bisa lihat ada bumi yang berwarna biru, artinya bumi ini tepat langsung terkena cahaya matahari. Jadi bumi yang mengalami siang hari adalah bumi yang berhadapan langsung dengan cahaya matahari. Dengan kata lain, bumi yang terkena cahaya matahari akan mengalami waktu siang hari. Sedangkan bumi yang membelakangi matahari atau tidak terkena cahaya matahari, maka akan mengalami waktu malam hari. Seperti itu. Ini salah satu contoh akibat dari berputarnya bumi pada porosnya. Contoh yang lain seperti apa? Untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan paparan contohnya sebagai berikut. Akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya peristiwa siang dan malam. Bagian bumi yang terkena cahaya matahari akan mengalami siang hari, sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari akan mengalami malam hari. Kedua, gerak semu harian matahari. Saat pagi, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Gerak semu memberikan kesan bahwa matahari bergerak dari timur ke barat, padahal bumilah yang bergerak pada porosnya. Artinya, kita merasa ketika kita di bumi, mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi. Padahal kenyataannya manusialah yang bergerak atau bumilah yang bergerak dan mataharinya tetap di tempat. Seperti itu contoh gerak semu harian matahari. Penjelasannya seperti itu. Jadi mataharinya tetap, tapi kalau dari bumi seolah-olah mataharinya yang bergerak. Contoh berikutnya, terdapat perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini berpusat di kota Greenwich, Inggris, sehingga sebagai titik pusat bujur 0 derajat.
Bumi yang mengalami pergeseran sebanyak 15 derajat sehingga mengalami selisih waktu sebanyak 1 jam. Artinya, setiap bergeser 15 derajat, maka waktu akan bergeser sebanyak 1 jam. Maka dari itu, Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur, yang masing-masing berselisih 1 jam dan berjarak 7 jam dari Greenwich. Patokannya adalah Indonesia bagian barat, tepatnya di Pulau Sumatera. Jadi dari Pulau Sumatera menuju kota Greenwich itu berjarak 7 jam. Seperti itu. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah pembelokan arah angin. Dengan adanya rotasi, angin bertiup dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Contoh-contoh lainnya di sini adalah akibat lain dari rotasi yaitu 5. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Keenam, pembelokan arah arus laut. Ketujuh, terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer. Kedelapan, dapat berfungsinya satelit. Kesembilan, terjadinya perubahan efek bandul. Dan yang terakhir, adanya jet lag saat naik pesawat. Ya. Jadi itulah paparan materi di tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 yang berkaitan dengan teks fiksi dan non-fiksi serta dikaitkan dengan rotasi bumi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar. Jaga diri baik-baik, banyak-banyak berolahraga, dan jangan lupa untuk melaksanakan ibadah tepat waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.